Bangsa Indonesia tengah memasuki tahapan pilkada. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Menurut cendekiawan Yudi Latif, politik identitas ada yang good, bad, dan ugly. Agar kita mudah memahami politik identitas yang bad dan ugly, kita sebut saja politisasi identitas. Tidak lama lagi, suhu politik di daerah akan meninggi. Ketua Bawaslu bahkan memprediksi hawa panas pilkada akan lebih kuat dibandingkan Pilpres tahun ini. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia sempat diwarnai kegaduhan terkait aturan atribut keagamaan. Apakah ini pertanda politisasi identitas kembali dijadikan komoditas? Ulama progresif NU Kiai Ahmad Siddiq menggaungkan konsep trilogi ukhuwah untuk memperkuat persatuan di tengah kemajemukan. Memungkas politisasi identitas adalah tema diskusi pekan ini. Sudah hadir di studio narasumber kami. Yang pertama, mantan Gubernur Lemhanas, Profesor Dr. Ermaya Suradinata. Selamat malam, Prof. Ermaya. Malam, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan juga sudah hadir bersama kami Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Pak Kiai, selamat malam, apa kabar, Pak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kami Dekan FDKOM UIN Jakarta, Dr. Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Reza. Kabar baik? Kabar baik. Saya langsung ke Anda ya, Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat polemik yang terjadi di HUT ke-79 Republik Indonesia pekan lalu, itu kan sempat ada polemik soal pemakaian jilbab bagi paskibraka putri, begitu ya. Nah, kegaduhan ini apakah Anda melihat sudah mengarah pada indikasi munculnya politisasi identitas? Iya, kata politisasi itu kan sebenarnya membuat keadaan menjadi politis. Itu maknanya. Kalau politik sendiri aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya kan, dalam arti luas. Dan dalam konteks dimensi politisasi, ada upaya atau tindakan yang sebenarnya secara faktual sudah diterima, tetapi kemudian menjadi politis. Contoh ya, saya kasih contoh. Keragaman, itu kan faktual kan? Jadi realitas kan? Ketika Indonesia berdiri dan berkonsensus atas nama keragaman, sebenarnya kan berarti menghormati keberbedaan, suku, agama, ras, antar golongan. Ekspresinya secara simbolik pun kan dihargai, seperti misalnya ekspresi penggunaan jilbab. Maka ketika satu yang faktual sudah diterima, dan kemudian ada upaya membuat keadaan itu menjadi politis, pasti akan muncul yang disebut resistensi. Kenapa? Karena akan melahirkan paradoks. Kan Indonesia sendiri sudah jelas berbeda agama, berbeda suku adalah sebuah berkah. Keragaman menjadi realitas sosial. Jadi ketika misalnya 17 Agustus kemarin sebelumnya ya, itu menjadi rame soal penggunaan jilbab, itu menurut saya ada politisasi. Dalam konteks membawa sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional. Kan kita ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu adalah bingkai atau nilai dasar fundamental yang menempatkan keindonesiaan itu memang pada dasarnya menghargai keragaman. Nah ini jangan sampai kemudian kita terjebak pada gejala groupthink. Ini dalam teori groupthink teori ya, Irving Janis itu mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit untuk lepas ya dari satu hal yang menjadi batasan afiliatif kekelompokan. Ya, misalnya kita mengambil sesuatu yang seolah-olah itu karena inferior atau karena misalnya merasa kita tidak sependapat atau karena kita merasa bahwa kelompok kita lebih tinggi atau apapun, termasuk juga otoritas. Ini bicara otoritas juga. Sehingga kemudian kita kerap kali sukar keluar dari kekelompokan kita. Kan primordial itu ada primordial agama, primordial suku, kekerabatan, yang itu melahirkan banyak sekali ekses turunannya, seperti misalnya radikalisme, apakah itu dampak? Iya. Kemudian misalnya nepotisme, apakah itu dampak? Iya. Termasuk juga etnosentrisme, itu juga jadi dampak. Yang sebenarnya itu buruk sekali. Padahal misalnya kita sudah berkonsensus satu tanah air, ya kan, satu bahasa, satu bangsa sebagai satu konsensus kebangsaan kita, Sumpah Pemuda, dan ketika mendeklar negara merdeka berdaulat,
maka kita punya landasan nilai, salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Iya kan? Ya, soal pilkada ini yang jelas Mas Gun-Gun, kampanye pilkada itu kental dengan muatan primordialisme begitu. Konten-konten SARA dan juga sebagainya yang berusaha untuk memecah belah bangsa. Bagaimana seharusnya peran ideal dari parpol itu sendiri, Mas Gun-Gun? Peran ideal partai politik menurut saya pertama, ketika bicara soal memitigasi ya primordialisme dan eksploitasi politik identitas, itu pertama harus ada tanggung jawab politik. Itu dulu nih, mindset soal tanggung jawab partai politik. Ya. Bahwa partai politik sebagai entitas publik harus menghadirkan bonum komunnya, kebaikan bersamanya, ya kan? Jangan kemudian hanya terjebak pada upaya memperoleh atau mengkapitalisasi suara yang secara piramida kependudukan kita ini kan lapis terbesarnya adalah masyarakat awam. Baru di tengah attentive public, baru sedikit kelompok elit. Nah, orang-orang yang ada di partai politik itu kan punya rembesan ke bawah. Ya, baik secara hierarkis formal partai dari struktur DPP sampai ke daerah, ataupun informal seperti misalnya kelompok-kelompok pendukung, kelompok-kelompok relawan untuk memenangkan kandidat. Nah, makanya tanggung jawab politik itu perlu. Kenapa? Karena kalau tanpa itu maka dia akan menabrak, ya kan? Aturan. Contoh misalnya, kampanye tidak boleh mengeksploitasi SARA. Ya. Tetapi pada kenyataannya bisa mengkapitalisasi isu SARA untuk mendapatkan suara. Yang kedua, selain tanggung jawab politik, itu harus kemudian menaati yang disebut dengan aturan yang dikonsensuskan. Kalau enggak, maka akan melampaui aturan dan pasti akan banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita bisa lihat itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah baik hukum maupun keadaban publik. Contoh ya, kampanye di tempat ibadah. Itu kan PKPU-nya jelas, undang-undang pilkadanya jelas. Ketika misalnya tempat ibadah menjadi cara untuk mengeksploitasi politik identitas berdasarkan primordialisme keagamaan, dan akhirnya kemudian tersulut tuh aku dan mereka, ya kan, in group out group, sehingga kemudian terjadi relasi antagonistis dan itu kemudian bisa membakar dalam arti kohesi sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut law enforcement dari para penyelenggara dalam konteks ini seperti Bawaslu, KPU, kepolisian. Kalau enggak, ya akan menjadi bagian dari masalah. Kenapa? Karena bagaimanapun kita kan negara hukum. Kalau kemudian misalnya ya di digital mengeksploitasi isu SARA dibiarkan, ya kan? Maka kemudian pasti muncul yang disebut dengan contagion. Istilah ada the contagion theory dalam konteks Gustav Le Bon ya, bahwa perilaku kolektif itu bisa menular. Contoh, ada yang disebut dengan misalnya hoax atau hate speech yang dasarnya adalah suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian dihembuskan. Nah, potensi untuk membakar orang dengan kelompok yang besar dalam arti jumlah, kuantitas, itu sangat mungkin terjadi ketika ada role model yang menjadi komunikatornya. Contoh misalnya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya kan, kemudian atau misalnya tokoh yang dipercayai oleh masyarakat justru menjadi bagian dari politisasi SARA untuk memenangi suara. Maka otomatis masyarakat awam di bawah akan menjadikan itu sebagai rujukan. Dan ketika menjadi rujukan maka terjadilah penularan perilaku yang kemudian segregasi terjadi. Dan ketika segregasi terjadi itu kemudian tidak membentuk yang disebut politik berkeadaban. Apalagi ada generasi baru tadi disinggung oleh Pak Kiai. Persis. Ya, Makanya di digital kita bisa lihat bagaimana misalnya eksploitasi isu SARA kerap kali juga memapar generasi baru lewat platform digitalnya. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Pemirsa, tentunya kami juga akan menghadirkan polling terkait dengan pilihan saya dalam pilkada itu berdasarkan gagasan atau program. Nah, itu menarik itu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan.
Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Visi Negarawan. Kami hadirkan polling yang berikut ini, pemirsa. Dengan pertanyaan, Anda setuju dengan moderasi beragama? Yang menjawab setuju 58%, sementara tidak itu 42%. Sebenarnya tidak jauh berbeda ini ya Mas Gun Gun ya, kalau kita lihat di sini ya perbedaannya. Tapi sebenarnya pesan moderasi beragama ini kan bukan barang baru ya, Mas Gun Gun. Tapi yang menarik juga kenapa Kementerian Agama menjadikannya sebagai program prioritas. Jika sebagian besar penduduk di negeri ini sudah moderat begitu. Dinamikanya apa sih dalam membangun komunikasi itu? Jadi dinamika komunikasinya gini, karena kan dinamika itu tidak pernah menjadi ruang hampa ya. Selalu ada tarik-menarik, pertarungan wacana, pertarungan narasi. Contoh misalnya transnational ideology, ya kan? Itu kan selalu kemudian menjadi problem. Melewat misalnya macam-macam kanal, baik itu jejaring komunikasi organisasi ataupun lewat platform digital. Konsumsi informasi yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Kan mungkin orang kemudian mengakses sumber-sumber yang tidak otoritatif. Sehingga mindsetnya terbangun bahwa persepsi soal keberagamaan tuh begini, begitu. Berdasarkan cara dia mencari informasi. Kalau dulu mungkin ketika bicara soal bagaimana mendudukan agama, negara, kemudian kemasyarakatan itu larinya pada sumber-sumber otoritatif, buku, ya kan, kemudian tokoh atau misalnya guru atau dosen. Nah sekarang banyak yang shortcut ke sosial media, googling, dan belum tentu sumber-sumber informasi itu sumber otoritatif. Dan itu membentuk mindset, itu yang pertama. Sehingga bisa sangat mungkin Mas Reza, transnational ideology bisa diakses oleh orang dari manapun, kapanpun. Anda masih percaya tidak bahwa bahwa para elit politik kita ini bisa membangun konsensus politik yang sehat begitu, apalagi ini menjelang pilkada, Mas Gun Gun? Realitas politik menyebabkan saya skeptis ya. Kenapa? Karena kerap kali kemudian demokrasi prosedural lebih kental dibanding demokrasi substansialnya. Sehingga kita perlu mendudukkan persoalan kebangsaan ini menjadi hal yang pokok yang harus kemudian menjadi kerja bersama. Maksud saya, pemimpin ketika misalnya dia berupaya untuk memperoleh suara, calon pemimpin memperoleh suara rakyat, maka juga harus memosisikan mandat rakyat itu sebagai hal yang memang fundamental dengan nilai-nilainya. Contoh misalnya, pemilu tidak cukup electoral law, tetapi juga electoral management, electoral process, sehingga kemudian bisa melahirkan electoral outcomes yang memang sesuai dengan harapan dari kita semua. Nah, masalahnya adalah asas kepemiluan yang penting juga untuk ditanamkan pada saat partai maupun kandidat ingin bertarung. Apa itu asasnya? Misalnya asas representativeness. Keterwakilan harus ada. Citizenship. Jangan sampai kemudian justru citizenship-nya malah menjadi persoalan yang paling krusial. Dan satu lagi yang disebutkan competitiveness. Kalau pilkada tidak melahirkan competitiveness karena ada penguasaan dari hulu ke hilir, atau melabrak aturan, atau melangkahi aturan, atau mengubah aturan hanya untuk sedikit orang, maka disitulah menurut saya letak persoalan paling nyata bahwa demokrasi hanya terjebak pada demokrasi prosedural dengan justifikasi kepentingan dan selera individu. Baik.